Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reza Falevi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 dari keamanan jaringan. Baik, di tugas 3 ini kita disuruh melakukan praktikum instruction detection atau prevention system yaitu praktikum SNOR, IDS. Lalu di sini panduan mengerjakan lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang telah disediakan dalam e-learning dan BMP. Baik, untuk apa namanya file-file yang akan download itu eh, kita caranya tuh pergi ke sini di aktivitas belajar satu, lalu di sini ada di file pendukung praktikum buku materi. Di sini kita tinggal klik lalu nanti ada kita pilihannya lalu kita download. Baik, langsung saja di panduan praktikum ini kita disuruh melakukan instalasi SNOR. Konfigurasi topologi berikut. Sini kita menggunakan VirtualBox. Baik, di sini saya sudah melakukan atau membuat virtual machine. Di sini cara saya membuatnya itu saya pertama menginstal di satu file dulu, menginstal Windows 7-nya, lalu saya clone. Setelah saya clone, lalu saya ganti namanya menjadi Web Telnet Server. Setelah itu di sini di Web Telnet Server tuh kita pergi ke setting, kita ubah ke bagian networknya. Nah, di bagian network ini kan nanti untuk awalnya itu akan pilihannya tuh NAT, kita ubah jadi internal network. Tapi internal network, lalu di MAC address ini karena saya sudah clone di snort itu pasti MAC address-nya itu akan sama. Nah, jadi MAC address ini tidak boleh sama dengan snort. Jadi di sini ada tombol refresh, tinggal di refresh saja untuk mengganti MAC address supaya tidak kembar atau tidak sama dengan snort. Setelah itu lalu kita oke. Lalu sama di settingannya seperti di web telnet. Snort ini kita pergi ke network, lalu kita ubah di sini menjadi internal network. Lalu di sini tinggal kita oke saja. Setelah itu lalu kita apa namanya kita nyalakan kedua mesin ini. Oke, setelah kita masuk di virtual machine ini, sekarang kita ngecek dulu sebelumnya untuk melihat IP config-nya. Kita tulis cmd. Lalu di sini kita tulis IP config 1. Baik, di sini di IPv4 addressnya adalah 169.254.174.22. Yang untuk IP config 4 address ini kita akan ubah menjadi kita akan ubah IP-nya menjadi 192.168.40.50 untuk di snort ini. Kita akan mengubah IP-nya. Baik, langsung saja. Caranya itu kita pergi ke internet, kita open network setting, lalu kita pergi ke change adapter setting, lalu klik kanan. Setelah itu kita ke properties, kita tunggu. Lalu di internet protocol version ini kita double klik. Kita ubah di sini use the following IP address. Nah, di sini kita masukkan IP yang tadi, yang ini 192.168.40.50. Bentar. Oke, salah. Di sini 192.168.40.50. Oh, 192.168
40. Lalu kita pergi ke sampingnya 50. Lalu untuk subnet max-nya tuh kita tinggal klik saja, sudah otomatis langsung. Setelah itu kita oke, lalu kita close. Setelah itu kita cek lagi di CMD apakah IP yang tadi sudah berubah atau tidak. Masukkan lagi IP config. Oke, di sini sudah berubah ya untuk IP-nya, yaitu 192.168.40.50. Sudah sesuai dengan yang ada di contoh. Baik, sekarang kita akan melakukan hal yang sama seperti yang ada di Snort. Caranya hampir sama seperti yang di Snort. Mungkin di sini saya akan mempercepat untuk lebih efisien waktu. Baik, di sini kita lihat di IP untuk IP-nya itu 169.254.221.113. Sini kita akan mengubah menjadi 192.168.40.201. Caranya sama. Kita pergi ke sini. Ini sudah berubah ya untuk IP config-nya 192.168.40.201. Oke, untuk kita saya akan mencoba memastikan apakah sudah sesuai. Kita akan melakukan testing di sini. Apakah masuk atau tidak ke Snort-nya. Kita ketik ping. Lalu di IP dari Snort 192.168. Kita enter. Oke, di sini kita lihat request timeout ya. Di sini karena request timeout, di sini biasanya kita coba matikan saja di control panel ya. Control panel. Pergi ke control panel. Itu kita pergi ke firewall. Lalu setelah itu kita pergi ke tools Windows firewalls. Lalu di sini kita turn off semua. Kita turn off juga. Lalu kita oke. Kita lihat, kita ulang lagi. Kita tes ping. Kita enter. Oke, di sini kita lihat sudah tidak request timeout lagi ya. Yang otomatis sudah clear. Sebelumnya untuk di web telnet sama ya. Kita harus matikan Windows firewall-nya dulu. Supaya tidak mengganggu nanti. Kita lanjut di sini. Setelah kita mengaktifkan Windows 7, selanjutnya kita harus menginstal WinPCAP pada sistem operasi tersebut. Untuk bahan WinPCAP itu sudah ada di sini ya. Saya sudah download di
modul bahan praktikumnya ya, sini. Nah, ini WinPi Cap-nya sudah ada disediakan oleh tutor atau dosen. Untuk Snort installation ini bisa kita apa namanya, kita drag langsung, tapi sebelumnya itu kita harus melakukan instalasi Gas Edition terlebih dahulu. Caranya itu awalnya itu kita harus sebelumnya itu di apa namanya, di komputer. Jadi kan karena kita sudah sebelumnya menginstal Windows 7, ada BIOS-nya tuh. Di sini kita harus klik kanan dulu, kita eject dulu terlebih dahulu supaya biar kelihatan nanti di device ini. Untuk di apa namanya, di insert guide-nya tuh biar terlebih dahulu tuh harus di eject terlebih dahulu untuk tadi BIOS 7-nya tuh. Baik, caranya itu biar supaya Snort installernya bisa langsung di drag ke sini. Caranya itu kita pergi ke device, lalu kita pergi ke saya clipboard nih, kita ubah ke bidirectional. Lalu kita pergi ke drag and drop nih, kita pilih bidirectional juga. Itu di sini kita pergi ke insert guys additional CD image. Ini kita langsung run saja. Yes. Next sampai selesai. Setelah booting ulang atau reboot, sini kita bisa langsung ngedrag untuk file Snort installer nih. Kita drag. Oke, ini sudah bisa ya, karena kita harus apa namanya, install Guts installer tadi itu. Kalau kita tidak install yang kayak tadi tuh, nanti kita tidak bisa ngedrag file ini. Kita masuk saja di sini, kita langsung aja install WinPicap, Snort, dan NPP-nya. Setelah kita install ketiga aplikasi tadi, kita lihat di sini di local disk C. Jadi di local disk C ini sama ya, ada namanya, ada nah nih sama ya dengan contoh yang diberikan. Oke, langkah berikutnya sekarang kita akan mengaktifkan Snort dengan menggunakan mode sniffer. Hal tersebut dapat dilakukan melalui command prompt dengan menggunakan sintaksis sebagai berikut. Oke, di sini ya, di Snort, minus dulu, masuk ke CMD. Kita langsung saja ketik untuk perintah ini. Snort. Kita ulang, kita mengetik cd snort bin. Kita enter. Oke, kita sudah berada di directory snort bin. Lalu kita masukkan lagi snort minv. Kita snort. Oke. Ini kita lihat untuk tampilannya. Sekarang kita masuk ke CMD dari web telnetnya. Oke, di sini kita tes ping ya. Kita tes ping ke PC Snort.
satu semua. Nah, enter. Nah, kita lihat di sini ada aktivitas masuk dari apa namanya dari PC Web Telnet ke PC Snort. Ini kita lihat kita bisa lihat dari IP dari 192.168.40.201 ini adalah IP dari PC Web Telnet ini. Oke, setelah itu kita disuruh untuk menghentikannya dengan cara Ctrl+C pada mode sniffer. Snort akan membaca setiap paket yang melewati satu jaringan dan menampilkan pada konsol. Lalu di sini kita jika sintaks ditambahkan option D sehingga menjadi seperti berikut ini. Oke, kita coba ya. Caranya itu tadi di sini kita start dulu Ctrl+C. Oke, setelah itu kita masukkan perintah dari si snort_bin snort_vd ini. Tulis. Kita coba ping lagi dari PC web telnetnya. Ping 92.168.40. Oke, di sini untuk tampilannya ya, kurang lebih sama dengan contoh yang diberikan oleh pembimbing. Contoh tampilan dari mode sniffer jika ditambahkan option D. Lalu perintah snort bin dari snort main VDA. Caranya itu kita keluar lagi, Ctrl+C, lalu kita masuk di sini snort main VDA. Enter. Lalu kita masuk lagi di web telnetnya, kita testing lagi, ping 92.168.40.50. Lalu kita enter. Oke, di sini kita lihat hasilnya, aktivitasnya masuk. Oke, sekarang di sini kita mengaktifkan snort dengan menggunakan mode paket logger. Akan mencatat paket yang melewati jaringan pada suatu tempat penyimpanan. Nah, kita lihat di sini untuk perintahnya kita masuki snort-nya. Oke, langsung saja kita Ctrl+C dulu, kita keluar. Lalu kita masukkan perintah ini. Lalu kita enter. Sekarang kita coba cek di folder log. Maaf, sebelum itu salah. Harus diketik semua ya. Jadi di sini perintahnya tuh snort. Oke, kita masuk di file tadi. Nah, di sini kita lihat sudah masuk ya. Kita lihat dengan tanggal 6 bulan 6 tanggal 1 2026 jam sekian 1:59 sesuai 6 2026. Oke. Langkah selanjutnya itu di sini di sini kita disuruh menggantikan file snort_config ini yang terdapat pada snort edge dengan file snort_config yang sudah disediakan pada folder. Lalu di sini juga kita disuruh menggantikan folder preprox rules terus dan show rules yang terdapat pada si snort dengan folder yang terdapat di dalam folder bahan praktikum modul 6. Baik, langsung saja caranya.
Sebelumnya filenya nih di sini yang tadi saya telah drag ke PC Snort ini. Sebelumnya di sini kita masuk ke Snort config ini, kita copy terlebih dahulu, lalu kita masuk ke sini, kita ke Snort, kita pergi edisi, di sini kita paste ya, lalu kita copy and replace. Oke, setelah itu masuk di sini lagi. Setelah itu kita pergi ke Snort Tools tadi, di sini Snort Tools. Lalu untuk file-file berikut ini kita copy, lalu kita pergi ke kita paste di folder Snort ini. Kita paste di sini. Kita, kita timpa aja, langsung kita refresh aja ya. Kita pilih yang do this for all current item. Lalu kita pilih yang kita yes dulu. Kita do this, lalu kita copy and replace. Oke, sudah selesai. Sekarang kita pergi ke Snort Midway ini ya untuk melihat daftar alamat fisik, IP address, nama device, dan indeks network adapter yang terpasang pada host yang terpasang di Snort-nya. Sini kita balik, kita tekan Ctrl C untuk keluar, lalu kita ketikkan Snort Midway, kita enter. Oke, di sini kita lihat pada tampilan ini terlihat nomor indeks network, terus ada adapter yang akan digunakan untuk mendeteksi paket-paket yang melewati jaringan. Ini sama seperti pada contoh menampilkan indeks interface yang akan digunakan Snort ya. Kita lanjut ke praktikum berikutnya, yaitu ini. Oke, untuk praktikum nomor 6 ini kita disuruh menggunakan perintah Snort min-def, min-i, terus 1. Oke, Snort-nya. Snort, oke, i, 1. Oke, di sini kita bisa lihat untuk tampilannya. Oke, maaf ada kendala. Kita lanjut. Ini untuk CMD-nya nih, kita lihat ada connection packet processing PID 244. Kita biarkan berjalan terlebih dahulu. Kita buka control panel baru. CMD baru maksudnya, sorry. Lalu di sini kita masuk. Coba ngetes ping ke web telnet ya dengan IP sebagai berikut. Ping 192.168.40.201. Lalu kita enter. Oke, di sini. Oke. Di sini terbaca ya untuk ping. Ini juga sudah terbaca ya untuk ini pun sudah terbaca untuk proses ping tersebut. Lalu di sini untuk perintahnya tutup kedua window command prompt tersebut. Lalu verifikasi terhadap instalasi Snort dan pemicu alert sudah selesai dilakukan. Snort sudah berfungsi dengan benar. Ini sudah kita lihat untuk tampilannya ya.
Oh ya, kita close saja dua-duanya. Lalu untuk tugas berikutnya itu di sini kita disuruh mengedit snort config-nya ya dari file yang telah kita copy paste tadi ya. Caranya itu kita masuk ke file, masuk ke etc, snort, lalu ke etc. Di snort config ini kita klik kanan, kita edit with notepad++. Oke, setelah itu kita dari form net. Lalu kita next, terus kita next. Sampai di sini ya, patokannya tuh RFC 1918. Di sini di bagian N ini kita dulu sebelumnya ini kita close terlebih dahulu. Di bagian N ini kita masukkan IP dari snort ini. 19.1.7.5. Oke. Lalu berikutnya kita Ctrl F lagi. Lalu kita cari rule pad. Ini ya rule pad. Lalu kita next. Kita next. Oke, di sini ya kita buat baris baru, ini kita close saja. Oke, di sini kita buat baru, kita masukin aja sesuai panduan ini. Kita setelah kita memasuki sesuai perintah di sini, ini kita save saja. Save. Setelah kita save, kita close saja. Kita close. Ini kita buka CMD lagi. Sebelumnya kita harus masuk ke folder snort bin terlebih dahulu ya. Cd. Oke, sudah masuk di folder snort bin. Setelah itu kita ketik perintah dari snort min ini sampai ke SCII ini. Kemudian kita ketik dari snort I1 ini sampai dengan snort log SCII. Oke, setelah kita mengetik itu lalu kita enter. Oke, di sini kita tinggal nunggu saja ya.
eh sudah selesai. Ketika sudah di commencing packet ini berarti sudah dalam mode standby ya. Oke, maksudnya di sini nih ketika commencing packet processingnya sudah ada tertulis atau sudah ada muncul di sini, artinya ini dalam mode standby. Nah, oke di sini berarti untuk instalasinya sudah berhasil. Nah, jika konfigurasi sudah selesai, maka Snort akan standby seperti pada tampilan konsol berikut ini. Connection Packet Preset. Jika tampilan memunculkan pernyataan fatal error, periksa kembali konfigurasi pada file Snort config-nya. Lalu setelah kita apa namanya, sudah berhasil, sini kita disuruh untuk melakukan membuat simulasi pengiriman data menggunakan ping yang dilakukan secara terus-menerus dari host yang memiliki alamat 192.168.40.201 ke 19168.40.50. Aktivitas ini merupakan bentuk simulasi serangan ping flood jika snort berfungsi seharusnya akan membangkitkan alert dan tersimpan dalam file lognya. Oke, sekarang kita coba melakukan ping ya. Sini kita ping ya dari IP snort. Kita ping 92.168.40.50. Lalu di sini kita taruh min-t. Ini kenapa saya menaruh min-t di sini karena dengan perintah ini akan terus-menerus mengeping ke snort ini. Ini kita enter. Nah, ada yang salah ya dalam pengetikannya. Sebentar. Kita ketik ulang ya. Coba mengetik ulang. Kita enter. Yang di sini dia bilang koneksi packet processing PID standby. Kita coba ulang di sini. Oke, kita lihat sini masuk ya. Jadi kita lihat ini akan terus mengeping ke snort ya, tanpa henti. Caranya supaya bisa berhenti itu harus kontrol C di sini. Jika saya kontrol C di sini berhenti di web telnet, maka di snort-nya juga akan berhenti. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya dapat jelaskan dalam tugas ini. Tugas 3 ini mungkin apabila ada kata-kata atau penjelasan saya yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.